Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara, harus punya tujuan yang jelas. Saya ulangi lagi, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini harus punya tujuan atau punya sasaran yang jelas. Karena kalau kita melakukan sesuatu, seringkali karena tiga hal yang ada. Satu, karena disuruh. Ada orang melakukan segala sesuatu karena dia disuruh, dia diperintah. Coba renungkan, kalau orang melakukan segala sesuatu karena disuruh atau diperintah, berarti orang itu dari inisiatif sendiri atau tidak? Tidak, karena orang memerintah dia. Nomor dua, ada orang melakukan segala sesuatu karena orang banyak melakukan itu. Tapi yang lebih celaka lagi, kalau yang ketiga, orang melakukan segala sesuatu karena dorongan dosa atau pengaruh dunia ini, atau karena dorongan keinginan hati. Nah, mari kita tanya pada diri kita, setiap kali kita melakukan sesuatu itu karena apa? Ada banyak yang lain, tapi tiga ini yang paling sering terjadi. Saya ulangi lagi, karena disuruh oleh orang lain, karena orang banyak telah melakukan itu. Atau yang ketiga, karena ada dorongan dosa dalam hidup ini, keinginan-keinginan duniawi ini. Nah, apa? Sekedar saudara ingin SMS. Kecil bukan cuma SMS saja kok. Tapi berapa kali kita pernah mendengar kesaksian gara-gara SMS rumah tangga bisa cerai. Betul, gara-gara SMS hubungan baik jadi berantakan. Jangan anggap enteng, walaupun SMS bisa jadi sarana iblis untuk merusak. Apa saja yang kita lakukan, kita harus tanya, siapa yang mendorong aku? Kenapa aku melakukan ini? Bahkan ada kata melayani Tuhan pun. Maka saya sering berkata kepada anak-anak muda, apa yang buat kamu begitu semangat kalau kamu berkata melayani Tuhan? Biasanya ada anak-anak muda yang berpikir karena pacarku ada di situ, jadi aku semangat. Bisa tuh terjadi itu? Bisa juga. Kenapa tidak? Karena, nah misalnya di situ persembahannya besar. Nah, karena apa? Maka itu kata melayani Tuhan pun kita perlu tanyakan, siapa yang mendorong ini, siapa? Apa yang melakukan ini? Mari kita buka Yeskiel pasal yang ke-26. Ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Tirus pada waktu itu. Ayat yang ke-13 dan 14. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu, dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku Yahweh lah yang mengatakannya. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Kalau kita baca hukuman Tirus, ini mengerikan sekali. Nanti saudara pulang baca seluruh pasal ini, mengapa Yahweh begitu marah kepada Tirus. Ada penyebab yang mereka buat sehingga Yahweh begitu marah, karena mereka tidak mau tunduk dan turut peraturan Tuhan. Nah, kata kunci dari dua ayat ini terletak pada kalimat yang terakhir. Yahweh lah yang mengatakannya. Saya ulangi, Yahweh lah, Bapa kita lah yang mengatakannya. Garis bawahi kalimat itu. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Dari tiga penyebab tadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu karena apa? Maka kesimpulan globalnya adalah hampir semua kita mengerjakan apa saja itu karena perkataan orang lain. Coba renungkan ini. Kita mendengar orang berkata begini, kita mempercayai karena perkataan orang lain. Saudara,
Kita harus mengakui bahwa kita ini jahat di hadapan Tuhan. Berapa kali Tuhan kita berfirman, berapa kali kita mendengar perkataan Tuhan, tapi kita sering cuek, kita sering abaikan, kita sering anggap cuma lewat begitu saja. Tapi berapa kali orang bicara kepada kita cuma pendek saja, tapi perkataan orang itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tuhan yang ngomong panjang-panjang begitu, enggak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Maka itu saya mau berikan kalimat ini, jawab iya atau tidak. Berapa kali kita lebih mendengarkan dan mempercayai firman tetangga daripada firman Tuhan? Jawab iya atau tidak. Ayo jawab, jangan pura-pura. Saya ulangi lagi, berapa kali firman tetangga lebih berarti buat kita daripada firman Tuhan? Boleh nggak saya pakai kata firman? Kan itu perkataan juga loh. Jawab iya atau tidak. Berapa kali suami istri jadi retak hubungannya gara-gara ada firman SMS. Yakobus 3 harus diubah. Kuasa lidah harus ditambah kuasa jempol. Nggak tahu kenapa? Karena SMS nggak jempol toh. Jadi jempol kita bisa bunuh orang sekarang. Ya, karena SMS itu. Saya beri contoh begini. Satu hari saudara punya tetangga baru, yang aja sebelah kanan rumah saudara, baru pindah. Bukan jalan besar, tapi daerah kecil lah. Lalu setelah sekian lama tetangga itu bertetangga dengan kita, kita tanya kepada tetangga kita yang sudah lama di situ, kalian tahu nggak tetangga yang baru ini siapa ya namanya? Dari mana? Kerja apa? Semua nggak ada yang tahu. Aneh, kenapa mereka tidak memberitahu, tidak memperkenalkan diri? Kan tidak enak kalau kita sudah lama di situ baru datang ke rumahnya dikira minta makan. Harusnya mereka yang baru memperkenalkan kepada kita. Ingat, demikianlah, ini kata penting, Yahweh lah yang mengatakannya. Garis bawahi, segala sesuatu yang kita lakukan harus karena firman yang Maha Kudus. Amin kan? Bukan karena apa-apa, semua karena firman yang Maha Kudus yang telah mengatakan. Akhirnya suatu pagi, tanpa perjanjian apa-apa, kita keluar rumah. Ternyata tetangga baru kita yang sudah 3 bulan tetangga ini juga keluar rumah. Nah kebetulan antara 2 rumah ini nggak ada pagarnya. Nah kira-kira reaksi kita setelah 3 bulan ini nunggu orang ini mengenakan diri, waktu kita keluar dia juga keluar, kira-kira reaksi kita bagaimana? Ayo coba jawab dulu. Kita pasang apa kira-kira? Senyum, betul, untuk menarik perhatiannya. Kalau kita senyum, sudah senyum baru tanya, selamat pagi, wah sudah 3 bulan bertetangga, nama siapa? Kan maksudnya begitu bukan? Kita sudah pasang senyum, lama-lama kok nggak noleh-noleh ini. Enggak, mungkin pas lagi kita capek nggak senyum, muka kita turunkan, dia noleh. Babi kamu. Misalnya, dengar dulu ini contoh saja ini. Babi kamu itu berapa huruf? Hitung. 8 huruf. BABIKAMU. 8 huruf. Saya tanya kepada saudara, sejawa-jawanya saudara, ngerti kata ini? Sejawa-jawanya saudara, pagi-pagi belum sarapan dibabi-babikan. Apa reaksi kita? Ayo, sekristen-kristennya kita, ayo coba jawab. 8 huruf itu sebuah firman pagi-pagi. Loh betul gak? Itu kan firman juga toh? Karena tetangga yang memperkatakannya. Kan saya mau ambil poin. Maka 8 huruf itu merubah hidup kita total hari itu. Ya atau tidak? Coba jawab. Bisa-bisa urusan polisi cuma 8 huruf itu tadi. Ngerti contoh ini saudara? Nah, Tuhan sudah berfirman berapa juta huruf. Ada reaksi enggak? Lah yuk jawab cepat, kok diam saja ini. Saudara pernah ngitung kalau kita dengar khotbah dalam satu kebaktian itu berapa ribu huruf yang pernah nulis nggak? Coba hitung. Ayo kita berubah tidak? Apa jawab kita?
Mengapa tetangga yang namanya aja belum kenal berfirman sekali cuma 8 huruf bisa merubah